Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Halo teman-teman, kisah nyata kali ini benar-benar sangat membagongkan dan berasal dari negara Jepang, di mana seorang gadis bernama Rika di kota Osaka mengirim paketan barang berisi mayat manusia yang dibungkus pakai bubble wrap dan dimasukkan ke kardus serta dilakban persis seperti paketan barang saat kita belanja di Lazada. Kirimnya juga menggunakan jasa ekspedisi di Jepang. Yes, oke, ayo kita langsung simak kisah lengkapnya. Tapi tolong jangan lupa dibantu subscribe-nya dulu. Terima kasih. Si cantik ini bernama Yuri Oishi, adalah gadis Jepang, tapi dia lahirnya di Brasil. Sebab kedua orang tua Yuri memang lama menetap di Brasil. Tapi kemudian mereka kembali ke Jepang dan tinggal di kota Osaka. Saat Yuri Oishi masih kecil, dirinya bersekolah SD di negara Jepang dan berkeluarga negaraan ganda, yaitu Brasil dan Jepang. Tapi Yuri ke Brasil lagi saat akan masuk SMA dan melanjutkan studinya di negara Brasil. Seperti peraturan yang berlaku di berbagai negara ya sob, saat Yuri berusia 18 tahun, negara meminta agar Yuri memilih satu kewarganegaraan saja. Dan pilihan Yuri adalah kesalahan yang akan disesalinya selama sisa hidupnya. Seluruh keluarga Yuri adalah warga negara Jepang dan sudah kembali ke Jepang serta tinggal di Osaka. Tapi Yuri Oishi justru memilih untuk menjadi warga negara Brasil. Dan belakangan ternyata kehidupan Yuri di Brasil tidak membuat dirinya sebahagia saat dia tinggal di negara Jepang. Lalu saat Yuri berusia 20 tahun, Yuri datang lagi ke negara Jepang, tentunya sebagai warga negara Brasil. Yuri tinggal di Osaka, tidak jauh dari kediaman kedua orang tuanya. Nah, karena Yuri ini sudah bukan lagi warga Jepang, dia memasuki negara Jepang dengan menggunakan visa sementara. Ternyata status WNA-nya membuat Yuri sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang posisi dan bergaji baik di negara Jepang. Serta dirinya kesulitan untuk dapat terlibat dan bergaul dengan warga negara Jepang. Sedangkan hubungan Yuri dengan keluarga sangatlah buruk. Bahkan Yuri sudah bertahun-tahun tidak saling sapa dengan ayah kandungnya. Di Osaka, Yuri harus rela bekerja sebagai pelayan rendahan di sebuah minimarket dengan gaji yang sangat minim, serta pas-pasan bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup Yuri sehari-hari. Akhirnya Yuri memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman ke beberapa bank sekaligus. Setelah tinggal di Osaka selama beberapa bulan, Yuri memutuskan untuk pindah ke kota Tokyo. Hal itu membuat dirinya semakin menjauh dari keluarganya. Hidup Yuri semakin terisolasi, baik dari pergaulan serta dari keluarga. Ternyata setelah tinggal di kota Tokyo, hidup Yuri tidak juga berubah menjadi lebih baik secara ekonomi. Di kota Tokyo pun, Yuri tetap bekerja sebagai karyawan rendahan di toko minimarket. Untuk lebih menghemat biaya-biaya lagi, Yuri memutuskan untuk patungan dalam menyewa kamar dengan salah seorang pelajar yang berasal dari Cina, yang bekerja paruh waktu di kota Tokyo. Gadis dari Cina ini namanya Aling. Aling ini adalah satu-satunya teman yang paling dekat yang dimiliki oleh Yuri. Pada tahun 2013, si Aling ini mengatakan kepada Yuri bahwa dirinya akan kembali ke negara Cina sebab ada tawaran pekerjaan yang lebih menjanjikan masa depan di kota Shanghai. Mendengar ucapan Aling, Yuri sangat sedih dan sangat terpukul. Dirinya kepikiran untuk ikut sang sahabat pergi bekerja di Shanghai di negara Cina. Tapi Yuri menyadari untuk keluar dari Jepang dan pergi ke Cina sangat tidak mudah bagi dirinya. Sebab sebenarnya visa izin tinggal di Jepang milik Yuri sudah lama habis. Yang artinya selama ini Yuri tinggal secara ilegal di Jepang. Belum lagi urusan hutang-hutang Yuri di beberapa bank akan sangat menghambat langkahnya. Sebab kalau ketahuan dirinya tinggal secara ilegal di Jepang, dia pasti akan ditangkap dan dideportasi kembali ke negara Brasil. Jalan satu-satunya, Yuri harus memiliki paspor sebagai warga Jepang agar bisa keluar dari negara itu menuju ke Cina secara legal. Yuri langsung memeras otak mencari cara agar bisa dapat paspor Jepang. Biarpun banyak sekali orang yang bisa dibayar untuk memalsukan paspor, Yuri tidak mengambil pilihan itu. Dia tidak mau mengambil risiko.
Yuri lebih memilih untuk mencuri identitas orang lain dan membuat paspor atas nama orang tersebut. Tapi orang itu harus belum pernah mengajukan pembuatan paspor dan belum pernah bepergian ke luar negeri. Yuri langsung mendapatkan si calon korban yang sangat potensial. Orang itu adalah Rika Okada, seorang teman saat dulu sama-sama sekolah SD di Osaka. Yuri dan Rika memang sudah 10 tahun lost kontak. Rika Okada ini berusia 29 tahun, adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit di kota Osaka. Pada tanggal 14 Februari 2014, dia ditelepon oleh Yuri. Di dalam telepon itu, Yuri Oishi mengajak Rika Okada untuk bereuni dan makan malam bersama dua teman masa kecil mereka yang lain. Rika tanpa curiga menyambut ajakan itu dengan sangat gembira. Malam itu, mereka berempat begitu gembira makan-makan di sebuah restoran di Osaka, Jepang. Saat acara pesta makan-makan di restoran itu sudah selesai, Rika mengajak Yuri untuk menginap di apartemennya. Sebab Rika kasihan kalau malam-malam Yuri harus kembali ke Tokyo naik kereta api. Yuri pun berbunga-bunga, dan esok paginya barulah dirinya kembali ke Tokyo. Sebenarnya di malam itu Yuri sudah berniat menghilangkan Rika, tapi dia belum menemukan caranya. Pada pertengahan Maret tahun 2014, Aling, teman sekamar Yuri, benar-benar pulang ke negara Cina. Yuri merasa sangat kesepian melanjutkan rencananya untuk pergi dari Jepang, serta bekerja di Cina secara legal dengan paspornya yang baru. Lalu pada tanggal 20 Maret 2014, Yuri dengan mental yang sudah sangat siap kembali lagi ke Osaka. Tujuannya tentu ke apartemen milik Rika. Tapi sebelum dia sampai di apartemen, Yuri singgah dulu ke sebuah toko dan membeli sebuah pisau yang kemudian dia simpan di dalam tasnya. Sesampainya di apartemen Rika, si Yuri ini memaksa untuk tinggal. Rika yang terkenal sangat sopan dan berhati lembut sebetulnya sangat keberatan dengan permintaan Yuri, tapi Rika tidak bisa menolak. Tapi karena sangat jengkel, Rika berkirim SMS kepada temannya untuk mengajak gibah dan mengatakan kalau Yuri ini memaksa masuk ke apartemennya dan si Yuri ini menolak saat diminta untuk pergi. Saat pagi harinya, laki-laki dengan terpaksa Rika meminta agar Yuri pergi dari tempat tinggalnya. Yuri diam saja, lalu tersenyum kecut sambil mengambil pisau dari dalam tasnya, serta langsung menyerang Rika dengan bertubi-tubi. Rika Okada, wanita berusia 29 tahun itu, meninggal dengan 50 mata luka akibat serangan itu. Melihat Rika tergeletak, Yuri kemudian cepat-cepat membersihkan serta menghilangkan semua bekas-bekas aksi jahatnya di dalam rumah itu, termasuk menghapus jejak digital milik Rika. Yuri langsung menghapus status terakhir Facebook Rika yang bernada marah. Yuri mengambil handphone Rika untuk mengirim SMS ke rumah sakit tempat Rika bekerja dan mengatakan kalau dirinya tidak masuk kerja karena sedang tidak enak badan. Ternyata orang-orang Jepang itu sama seperti orang-orang Depok, teman-teman. Setelah beberapa hari Rika tidak masuk kerja, teman-teman Rika datang untuk menjenguk Rika yang diketahuinya sedang sakit. Tapi mereka mendapati bahwa Rika tidak berada di apartemennya. Di lain tempat, Yuri langsung berpura-pura menjadi Rika dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya sedang sibuk di luar kota. Di apartemen Rika, Yuri tinggal bersama tubuh Rika Okada yang sudah meninggal selama 3 hari. Lalu Yuri membungkus tubuh Rika Okada dengan bubble wrap berlapis-lapis, lalu memasukkannya ke dalam kotak kardus dan mengirimkan paket bungkusan itu ke kota Tokyo dengan memakai jasa JNE-nya Jepang. Nama pengirimnya adalah Rika Okada di Osaka, penerimanya juga Rika Okada di Tokyo, tapi alamat tujuannya adalah apartemen milik Yuri. Semua biaya pengirimannya itu sudah dibayar lunas dengan kartu kredit milik Rika Okada. Kepada petugas ekspedisi, Yuri mengaku kalau paket seberat 50 kg itu adalah boneka dari tanah liat seukuran orang dewasa. Kedua orang tua Rika yang tidak bisa menghubungi Rika selama berhari-hari langsung melaporkan menghilangnya Rika kepada pihak kepolisian. Ternyata Yuri juga mencuri identitas milik Rika serta mengajukan beberapa kartu kredit lagi atas nama Rika. Bahkan Yuri berhasil membuat paspor atas nama Rika dengan foto Yuri. Kesemua itu menelan biaya sebesar 115 juta rupiah atau 1 juta yen yang tentu saja berasal dari kartu kredit milik Rika. Di apartemennya di Tokyo, Yuri sempat tinggal bersama dengan paket bungkusan berisi mayat Rika selama 1 bulan.
Sebelum akhirnya Yuri menyewa loker tempat penitipan barang dan menitipkan paket bungkusan horor itu di sana atas nama diri Yuri. Semuanya sudah beres, Yuri siap untuk pergi. Yuri pun menelpon Aling, sahabatnya, untuk datang menjemput dirinya di Tokyo guna pergi ke Shanghai secara bersama-sama. Yuri keluar dari Jepang pada tanggal 3 Mei tahun 2014. Saat Yuri sudah merasa berhasil keluar dari Jepang, di saat yang sama di Osaka, kedua orang tua Rika mendatangi apartemen Rika. Di sana mereka curiga dengan bekas darah yang ada di lantai serta di dinding kamar tidur Rika. Mereka juga mencurigai adanya transaksi berkali-kali dari kartu kredit milik Rika. Sedangkan handphone Rika sudah lama tidak bisa dihubungi. Polisi yang datang ke apartemen Rika, mereka menemukan surat bukti pengiriman barang dari ekspedisi yang dikirim oleh Rika dari Osaka dan diterima serta dibayar oleh Rika Okada di Tokyo. Bahkan polisi juga menemukan kalau paket itu disimpan di sebuah loker yang disewa oleh Yuri atas nama Rika. Karena curiga, polisi langsung membuka paket itu. Mereka mendapati tubuh Rika yang sudah rusak dengan sidik jari Yuri bertebaran di mana-mana. Polisi berhasil membongkar hilangnya Rika Okada dan mulai mencari keberadaan Yuri Oishi. Pada tanggal 3 Mei tahun 2014 di Shanghai, pihak imigrasi negara Cina langsung tahu dan mencurigai bahwa Yuri memasuki negara Cina dengan paspor palsu. Yuri ditanyain selama berjam-jam oleh pihak imigrasi di bandara Shanghai. Lalu Yuri yang ketakutan pun beralasan kalau dirinya sudah mendapatkan izin dari Rika Okada untuk menggunakan paspor milik Rika. Pengakuan Yuri itu membuat dirinya langsung ditahan di Cina sejak saat itu. Kepolisian Jepang yang mendengar kabar kalau Yuri ditahan oleh pihak imigrasi Cina langsung menerbitkan surat penangkapan kepada Yuri Oishi dengan tuduhan pembunuhan, perampokan, pencurian identitas, dan identitas palsu. Pemerintah Jepang memohon kepada pemerintah Cina agar Yuri dikembalikan ke Jepang untuk menjalani proses hukum atas kejahatan yang sudah dilakukannya. Tapi ternyata tidak ada perjanjian ekstradisi antara Cina dan Jepang, hingga pemerintah Cina akan mendeportasi Yuri ke negara asalnya yaitu Brasil. Tetapi ternyata pada tahun 2016 Mahkamah Agung di Cina mengeluarkan perintah untuk mengembalikan Yuri Oishi ke Jepang. Lalu pada Januari tahun 2017, kasus yang menjerat Yuri mulai disidangkan. Di depan hukum, Yuri mengakui semua kejahatan yang dituduhkan terhadap dirinya. Tapi Yuri menolak untuk bekerja sama dengan polisi Jepang, sehingga sidang kasus Yuri menjadi sangatlah panjang. Di depan pengadilan, Yuri mengaku sangat menyesal telah berbuat jahat kepada teman masa kecilnya. Dirinya juga sangat-sangat menyesal telah melepas kewarganegaraan Jepang. Lawyer yang membela Yuri meminta agar Yuri diberi keringanan hukuman karena menurut lawyernya ini Yuri terindikasi ada gila-gilanya sedikit. Tapi jaksa tidak percaya dengan pengakuan penasihat hukum sebab menurut jaksa upaya Yuri dalam menyembunyikan kejahatan yang dilakukan sangat rapi dan begitu detail. Hal itu mustahil dilakukan oleh orang-orang yang kurang waras. Lalu pada tahun 2019, Hakim Pengadilan Negeri Jepang menjatuhkan hukuman selama seumur hidup kepada Yuri Oishi. Oke teman-teman, itu tadi kisah nyata dari negara Jepang tentang mayat teman yang dikirim lewat paket seperti bungkusan saat kita membeli barang di Shopee. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.